Shalom jemaat Tuhan. Perkenalkan, nama saya Maisin Primaya Putri. Di sini saya akan menyampaikan tentang sebuah khotbah, yaitu tentang persembahan yang baik dan yang menjadi berkat. Pertama-tama marilah kita berdoa dulu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa mengurapi kami ya Bapa, dan kami bisa menyimaknya dengan baik dan bisa menjadi teladan hidup bagi kami dan pelajaran hidup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Di sini saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka 1 Tawarik pasal 16 ayat 28 sampai 34 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan memperbiaskan kekudusan. Gemeterlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak Dia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di atas hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Di sini saya akan menyampaikan tentang persembahan yang baik dan persembahan yang akan menjadi berkat. Banyak orang yang memberi persembahan itu dengan kriterianya masing-masing, yaitu yang pertama, ada orang yang memberi persembahan dengan memasukkan tangannya terlalu dalam ke kantong persembahan agar uangnya tidak kececeran. Dan yang kedua, ada orang yang memberikan persembahan, dia berdoa terlebih dahulu, lalu ia memberikan persembahan agar persembahan itu menjadi berkat dan berguna bagi gereja, terlebih berguna bagi Tuhan. Dan yang ketiga, ada juga orang yang memberi persembahan dengan menyimpannya di sebuah amplop tanpa memberikan keterangan sebuah nama, ya, bahwasanya di situ orang itu memiliki keteraturan, rapi, dan tidak ingin orang tahu kalau dia yang memberikan persembahan itu. Ya, bisa dibilang sifatnya rahasia. Ketika kita memberikan persembahan berdasarkan apa yang kita miliki, maka persembahan tersebut akan diterima oleh Tuhan. Nah, saya mengajak lagi jemaat Tuhan untuk membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, di sini kita bisa cerna bahwa dengan memberi persembahan kita harus bersungguh-sungguh dengan ikhlas agar persembahan tersebut diterima oleh Tuhan. Terkadang banyak orang juga yang memberi persembahan itu dengan bersungguh-sungguh. Jangan seperti itu. Kita harus memberi persembahan dengan tulus hati, dengan ikhlas. Kalau kita memberi persembahan dengan bersungguh-sungguh, maka persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan. Dan saya kasih contoh lagi, ini saya ambil uang saya 2.000. Kebanyakan orang pada saat memberikan persembahan, yaitu pas dimasukkan ke dalam kotak atau ke dalam kantong persembahan, uangnya dikeronyok, diremuk-remuk, baru dimasukkan ke kantong persembahan atau kotak persembahan. Nah, jemaat Tuhan, saya memberi saran, apa susahnya kita melipat uang ini terlebih dahulu dengan sebaik mungkin, dengan serapi mungkin, baru kita masukkan ke dalam kotak persembahan atau kantong persembahan agar dia tersimpan rapi.
diremuk-remuk seperti ini sakit enggak? Pasti sakit kan? Nah, begitulah apa yang kita berikan kepada Tuhan, jangan sampai diremuk-remuk seperti ini. Kita harus memberinya dengan rapi, dengan bagus, dan tulus ikhlas. Dan saya perhatikan banyak sekali terkadang ditemukan ada beberapa orang memberikan uang saat persembahan, ada yang tidak layak, sampai sobek lah,